Fakullama kana lil abdi inayatun bil Qur'an tadabburan wa ta'ammulan li ma'anihi wa dalalatihi awjada fihi silatan billahi wa ihtimaman bil yaumil akhir. Dan setiap jiwa jika dia itu mau membaca Al-Qur'an, mau memahami, mau mentadabburi, maka apa itu akan ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita kepada hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman tadabbara al-Qur'an haqqa tadabburihi awrasahu taqwa wa tazawwada li yaumil mi'ad wal istidad. Ya, maka barang siapa yang dia itu membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, maka dia itu akan diwariskan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang sahih selanjutnya dalam masalah ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Rimsah At-Taimi, bersumber dari Abi Rimsah At-Taimi. Beliau bernama Khubayb ibnu Hayyan, ya. Qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi akhdaran. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Walahu sya'run qad allahu syaibu wa syaibuhu ahmar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditumbuhi oleh uban, dan ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan apa? Semir rambut. Baik. Kita baca pada bab yang ke-6, babu ma jaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut. Aqadal Imam Tirmidzi rahimahullahu taala hadhihi tarjamah li bayani khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khaisu subutihi wa adamihi. Di sini Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita, bolehkah kita itu menyemir rambut? Ya, kapan kita itu boleh menyemir rambut? Wa qad ikhtalafa as-sahabatu fi khidhabihi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mereka itu berselisih pendapat, ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ataukah tidak? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Faqala Anas, maka berkata Anas, lam yakhzib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir ubannya. Wa qala Abu Bakar dan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan khadabah. Ya. Di sini sahabat Anas yang beliau itu adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan beliau tidak menyemir rambutnya. Tetapi Abu Hurairah mengatakan beliau itu menyemir rambutnya. Wa qalat Ta'ifah, dan yang lainnya mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru minat tibi qad marra sya'ruhu fakana yadunnu mahdhuban wa lam yakhzib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sering memakai minyak rambut. Jadi apa? Menjadikan rambutnya beliau itu menjadi warna merah. Seakan-akan beliau itu menyemir rambutnya, padahal beliau itu tidak menyemir rambutnya. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis yang sahih. Bersumber dari Abu Rimsah, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku, ya. Faqala ibnuka hadha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ini anakmu? Faqultu na'am asyhadu bihi, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah putraku. Qala la yajni alaika wa la tajni alaih, ya. Dia tidak akan disiksa, ya, dari sebagian dosa-dosamu, wala tajni alaihi, dan kamu tidak akan disiksa disebabkan dari anak ini, ya. Qala wa ra'aitu sayyiba ahmar, dan aku melihat ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna merah, ya. Bada al-musannif rahimahullahu taala bi hadisi Abi Rimsah.
qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putraku. Fi hadhil jumlah faidatun wa istihabul abai abna'uhu ila majalisil khair. Di sini faidahnya bahwasanya apakah harusnya seorang bapak itu bersama anak-anaknya untuk belajar. Ya. Untuk mendatangi kajian, ya, untuk mendapatkan suatu ilmu. Maka ketika kita mendatangi majelis, kita ajak anak-anak kita. Ya, dan jika anak itu pergi ke masjid, ya, pergi ke tempat-tempat kajian, maka bagaimana itu dia itu mengajak kedua orang tuanya. Fa idza kana al-abbu yusaddidu adh-dhahaba ila al-majlis ilmin aw ziyarati ilmin aw nahwi dzalik falyastakhib abna'uhu in amkana. Jika seorang bapak itu datang ke kajian-kajian atau mendatangi muhadarah, mendatangi masjid, maka hendaknya dia itu membawa anaknya jika itu memungkinkan, ya. Tetapi jika anaknya itu sakit, ya, maka tidak mengapa ditinggal di rumahnya. Tetapi jika anak itu dibawa itu ramai, ya, lari-lari ke sana ke sini, ya, mengganggu orang lain, maka hendaknya dia itu ditinggal, ya. Fa inna fi dzalika tarbiyatun wa tansyi'atun lahum ala hubbi ahlil ilm. Dan ini salah satu bentuk agar kita itu membiasakan anak-anak kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena apa? Jika anak kita itu baik, ya, anak kita itu pintar, anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah, pahalanya itu akan terus mengalir kepada bapaknya. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza inqata al-amaluhu illa min salasin." Bahwasanya jika manusia itu meninggal di dunia, ya, semua akan terputus kecuali 3 orang saja. Ya, 3 bentuk, ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladun shalihin yad'u lahu, seorang putra dan putri yang baik, yang salehah, yang selalu berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana ya pada zaman sekarang ini? Kebanyakan anak kecil, ya, seorang anak dia itu berani mengusir orang tuanya dari rumahnya, berani untuk membunuh kedua orang tuanya untuk urusan warisan, ya, berani untuk membunuh orang tuanya karena apa? Dia itu merasa malu punya orang tua yang sudah renta, yang tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi bagi kita semuanya pasti akan tua, ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana orang tua kita yang sudah mendidik kepada kita semuanya? Maka apa di antara firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka bagaimana kita mendidik anak kita bisa menjadi anak yang baik? Maka ketika kita mendatangi kajian-kajian, ya, mendatangi majlis-majlis ilmu, maka hendaknya kita itu mengajak anak-anak kita, mengajak saudara-saudara kita agar mereka itu senantiasa bisa mendapatkan suatu ilmu, ya. Faqala ibnuka hadha sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Rimsah radhiyallahu anhu, hal hadha ibnuk, apakah ini anakmu? Faqultu na'am ashhadu bihi, na'am ukirru bi annahu ibni, ya, ini adalah anakku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yajni alayka wa la tazni alaihi, in khasala minhu jinayatun fajinayatuhu ala nafsihi, ya, wa in khasalta minka jinayatun fajinayatuhu alayka fala tazuru waziratu wizra ukhra, ya, jika dia itu punya dosa dan dosanya itu akan kembali kepada jiwanya, ya. Wa in khasalta minka, sebentar ada telepon. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Iya coba. Iya. Taib. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Wa fi qat'u lidabirin amrin kana mawjudan fil jahiliyah wa huwa sa'ru indama yaqtulu ibnu Sahsan fi Qubailah.
Ya, pada hadis ini juga dijelaskan bahwasanya jika seorang anak ya dia itu in hasala minhu jinayah, jika dia itu melakukan sebuah suatu kesalahan ya, fa jinayatuhu ala nafsihi, maka kesalahan itu kembali kepada jiwanya sendiri ya. Wa in hasalta minka jinayatan fa jinayatuka alaika, ya, jika engkau bapaknya juga memiliki dosa maka itu kembali kepada dia. Taib. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat ubannya itu berwarna merah. Yang menjadi permasalahan merahnya ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu dikarenakan semir ataukah asar dari minyak wangi ataukah bekas dari minyak rambut? Fa ba'du ahli ilmi yara anna dzalika min khidab. Sebagian ahli ilmi bersepakat memberikan pendapat bahwasanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan semir. Ya, waja'at tasrihu bidzalika an ba'di sahabah. As-sahabah mislu Ummi Salamah kama sayati, wa ba'duhum yara annahu min asarid duhni wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bahwasanya itu dari Ummi Salamah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu tidak menyemir rambut, tetapi itu adalah merupakan dari bekas minyak rambut yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan beliau itu ubannya kelihatan berwarna merah. Tayyib, hadis yang selanjutnya, hadis yang sahih pula, an Utsman ibnu Mawhab, bersumber dari Utsman ibnu Mawhab, qala su'ila Abu Hurairah, ditanyalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan semir? Maka Abu Hurairah mengatakan iya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan semir. Ya. Tetapi di sini adalah khilaf, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan semir ataukah tidak. Tayyib. Hadis yang selanjutnya pada bab yang ketujuh, kita masuk pada bab yang ketujuh, babu kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan celak mata yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadhihi tarjamah aqadaha al-musannif Allahu taala li bayan ma yata'allaqu bi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang celak mata yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam wa min sunanihi al-qawliyyati wal fi'liyyah kama ya'ti fi ahadisil bab allati awradaha al-musannif rahimahullah. Di sini di antara petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sunnah berupa ucapan, ada sunnah berupa perbuatan. Wal kuhlu nau'in minal hajaril ma'ruf, dan celak mata adalah merupakan dari jenis batu yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Minhu ma huwa aswadul launi wa minhu ma huwa ma'ilun ilal khumrah, yang mana dan celak itu ada kalanya berwarna hitam, ada kalanya berwarna agak kemerah-merahan, ya, seperti merah hati yang agak kehitam-hitaman. Wa kullu minhu ma yuqalu lahul ismid, dan kedua kan dengan ismid. Wa huwa sari'ut tafattut wa yushiqu tamaman bi haitsu yakunu na'iman summa yudha'u fil aini an tariqil maili aw nahwihi. Yang mana celak ismid itu dipakai di mata, ya, entah itu dengan dioleskan atau dengan ditaruh di mata kita, ya. Wa qad jaa'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tarhibu bil iktihali bihi khassatan, dan ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anjuran kita untuk menggunakan celak mata. Wal iktihalu bil ismi dzakara lahu ahlul ilmi fawaid, dan menggunakan celak ismid
disebutkan oleh ahlul ilmi, para ulama itu memiliki faedah-faedah. Jama'a khulasatuha al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Zadul Ma'ad. Yang mana hal ini pernah diringkas oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Faqala wa fil kuhli khifdun li syihhatil ain. Dan dengan celak mata itu bisa menyehatkan mata. Ya. Wa taqwiyatu lin nuril basir. Dan untuk bisa mencerahkan mata kita, mencerahkan penglihatan kita. Wajila'un laha, dan untuk mengobati mata kita. Wa taltifun lil maddatir radiyah, dan untuk membersihkan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam mata. Wastikhrajun laha, dan untuk mengeluarkan penyakit-penyakit mata. Ma'azzinatu fi ba'di anwa'ihi, dan itu juga memperindah mata kita kadang-kala. Walahu indan naumi mazidu fadlin liistimaliha 'alal kuhul, dan lebih utamanya kita itu memakai celak ketika mau tidur. Ya. Ketika mau tidur hendaknya kita menggunakan celak ismit. Ya. Kemudian hadis yang pertama adalah hadis yang sahih. Bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktakhilu bil ismit, maka hendaklah engkau bercelak dengan celak ismit. Fa innahu yajlul basara wa yunbitus sa'ra, karena dengan menggunakan ismit itu bisa mencerahkan penglihatan kita dan itu bisa menumbuhkan bulu mata. Ya, ini yang berkata bukanlah seorang dokter yang murni, ya, tapi beliau mengatakan sesuai dengan wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu yaitu menyampaikan hadis-hadisnya beliau, ya, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu wahyunya adalah hendaknya kita itu menggunakan celak ismit, ya. Dan karena itu bisa mengobati, bisa mencerahkan mata kita dan bisa menumbuhkan bulu mata. Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktakhilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi, ya, wa salasatan fi hadhihi. Dan diyakinkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan celak mata pada beberapa tempat, ya. Yaktakhilu minha kulla lailatin salasatan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak itu 3 kali olesan di sebelah kanan dan 3 kali olesan di sebelah kiri, ya. 3 kali olesan di sebelah kanan dan 3 kali olesan di sebelah kiri. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil iktihalu bil ismit wa dzakara lahu manfaatain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita anjuran untuk menggunakan celak ismit dan itu memiliki 2 manfaat. Al manfaatul ula fa innahu yajlul basar. Manfaat yang pertama karena itu bisa mencerahkan mata kita. Yakunu lil aini mutayyiban wa munadzifan wa munkiyan. Yang itu menjadikan mata kita itu mata yang bersih, mata yang jernih, ya. Mata yang bisa melihat dengan jelas. Wa yusaidu ala wudhukil basari wa dhiya'u fil aini, dan itu bisa membantu kita untuk mencerahkan mata kita, ya. Karena ada kotoran-kotoran yang ada di dalam mata kita, ya. Al manfaatus saniyah, manfaat yang kedua, wa yunbitus sa'ra, dan itu bisa menumbuhkan rambut mata. Ayun bitus sa'ra allati fil jufun, yang itu bisa menumbuhkan rambut yang ada di kelopak mata kita. Wa hadzal sya'ru nabatuhu wa tubati wal hubar, ya, yang mana tumbuh rambut yang ada di kelopak mata kita itu bisa, ya, mencegah dari kotoran-kotoran dan debu-debu yang akan masuk ke dalam mata kita, ya. Makanya kita disunnahkan untuk menggunakan celak sebelum tidur, yang itu bisa menumbuhkan yaitu rambut yang ada di kelopak mata kita dan juga untuk membersihkan mata kita.
Wa inna min ni'matillahi subhanahu 'alal insan an ja'ala ainahu tarammusun daiman lima fi dzalika minal faidatil adimah. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ditumbuhi bulu mata di matanya. Ya, karena apa? Memiliki faedah yang besar, itu bisa mencegah masuknya debu ke dalam mata. Ya. Walakin ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam at-tarhibu fi an yakuna al-ittihalu witran. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk 3 kali mengoleskan apa tadi, celak mata di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri, ya. Dan di sini 3 itu adalah witir, ya. Maka apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai dengan sesuatu yang witir. At-tariqah, ada beberapa cara-caranya. Tariqatul ula, cara yang pertama, an yaktahila fil ainil yumna salasa marratin summa yaktahila fil ainil yusra salasa marratin wa yakunul witru fi kulli ain. Bisa jadi kita itu apa, mengoleskan celak itu di sebelah kanan 3 kali dan di sebelah kiri 3 kali. Maknanya apa? Setiap mata memiliki apa? 3 kali olesan, ya. At-tariqatus tsaniyah, cara yang kedua, an yabda'a bil yumna fayakhalu marratan summa al yusra marratan saniyah summa al yumna marratan salisa summa al yusra marratan rabi'ah summa yantahi bil yumna bil marratil khamisah. Ya. Cara yang kedua, kita mengoleskan yang pertama itu di sebelah kanan, yang kedua di sebelah kiri, yang ketiga sebelah kanan, yang keempat sebelah kiri, dan yang kelima sebelah kanan. Jadi apa? Witir, ya. Berarti apa? Ganjil, ya. Fayakunu majmu'u ma fil ainaini witran. Dan ini apa? Semuanya adalah ganjil, ya. Hadis yang selanjutnya, an Ibnu Abdullah, Jabir Ibnu Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ismit inda naumi fa innahu yajlul basar wa yunbitus sa'rah. Ya, sama tadi, maka hendaknya kalian menggunakan celak ismit sebelum tidur, ya, karena itu bisa menjernihkan mata dan bisa menumbuhkan rambut yang ada pada kelopak mata. Itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum, beberapa hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jelaskan, dan insyaallah taala pada pekan yang akan datang kita akan baca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Sampai masalah yang kecil dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengatakan kecuali apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang bertanya silahkan. Jika tidak ada, maka kita akan tutup. Ada yang bertanya? Ada yang di WA bertanya. Pertanyaan pertama, Ustadz, kita dilarang untuk mencabut uban yang mulai tumbuh di kepala. Bagaimana apabila kita itu mencukurnya namun hanya bagian yang beruban saja? Ya, tidak boleh. Ya, karena apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita itu mencukur tidak boleh qazak. Ya, tidak boleh hanya dicukur sebagian saja dan kita itu meninggalkan yang lain. Ya, karena apa? Ya, uban adalah merupakan fitrah bagi manusia. Ya, semuanya pasti akan beruban, ya. Makanya apa? Hendaknya kita itu menjaga uban tersebut, dan kalau kita malu dengannya, maka hendaknya kita itu menyemir, ya, tetapi tidak boleh kita semir dengan warna hitam. Boleh menyemir dengan warna-warna yang lainnya, ya. Tapi kalau kita cukur hanya bagian yang beruban saja, maka ini dilarang. Karena apa? Itu termasuk qazak, ya, termasuk apa? Menyukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya, ya. Makanya hendaknya kalau kita mencukur, hendaknya kita itu mencukur semuanya, ya, mencukur semua bagian. Pertanyaan kedua, apabila menyemir rambut tidak sebatas keinginan kita saja, tapi ada alasan-alasan kebutuhan yang harus dipenuhi, apakah boleh Ustadz? Ya, kebutuhannya apa dulu?
Kalau kebutuhan yang syar'i ya itu tidaklah mengapa ya. Tapi kebutuhan apa? Kalau kebutuhan itu hanya untuk untuk kita menghabiskan uang ya, hanya untuk merebonding rambut kita ya, atau untuk hal-hal yang itu kurang ada manfaatnya, maka jangan sampai kita itu melakukannya. Tetapi kalau kita itu menyemir rambut karena kita itu sudah beruban, yang itu ada dalilnya, maka hal ini diperbolehkan. Kalau yang alasan itu hanya alasan pengen hanya untuk main-main saja, hanya pengen agar dia itu lebih gaul menyerupai orang kafir, maka tidak boleh. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, maka barang siapa yang dia itu menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk di dalamnya. Tergantung kebutuhannya itu apa dulu. Jika kebutuhan yang syar'i maka diperbolehkan. Jika itu kebutuhan yang bukan syar'i, maka hal itu tidak diperbolehkan. Semisal seorang wanita, wanita dia itu harus menjaga rambutnya, memanjangkan rambutnya, biar wanita. Tapi wanita itu boleh mencukur rambutnya sampai gundul ketika dia itu ada sakit. Mungkin dia mau operasi di kepalanya. Kalau dia itu ditumbuh dengan rambut, maka dia itu akan memadaratkan dia. Maka dengan udzur yang syar'i, maka boleh wanita itu mencukur rambutnya sampai habis jika itu ada kebutuhan yang syar'i. Pertanyaan yang ketiga, untuk celak mata yang disunahkan dalam bab ini khusus ismi saja ataukah yang lainnya? Pada umumnya kita boleh saja menggunakan celak apa saja. Tetapi celak ismit itu memiliki keutamaan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sama seperti kurma, kita boleh memakan kurma apa saja. Tetapi ada kurma yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki faedah-faedah. Seperti apa? Kurma ajwa. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tasahhara, maka barang siapa yang dia itu pada pagi harinya dia atau memakan 7 kurma, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada petang harinya. Dijaga dari gangguan syaitan, dijaga dari yang lainnya. Maka boleh kita menggunakan celak mata pada umumnya, tetapi kalau kita menggunakan celak ismit, maka fungsinya keutamaannya adalah dia itu bisa menjernihkan mata, bisa yaitu menumbuhkan rambut yang ada pada kelopak mata kita semuanya. Tapi secara umum menggunakan celak apa saja, maka itu diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.